Sahabat Ermo, ini saya kembali bersama Kang Babas. Iya, Kang. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat, Kang. Uray Andro Octaviar. Mesti kita kasih tahu nama aslinya ya. Kalau nyari Kang Babas masih belum ketemu. Nah, sahabat, tentu kalau sudah bersama Kang Babas, maka kita akan berbicara tentang fenomena sosial biasanya dalam sudut pandang psikologi ya. Terutama background Kang Babas sebagai psikolog klinis yang tentu bisa melihat angle yang agak berbeda lah kalau dibandingin dengan mungkin psikolog sosial dan yang lainnya. Dan tema kita kali ini akan membahas hal yang hangat kemarin didiskusikan oleh banyak sekali pihak stakeholder bangsa ini, yaitu tentang ormas. Ormas yang aksi-aksinya seperti aksi-aksi preman. Taruna kepada GRIP, betul, dan juga kepada MDR. Oke ya, jelas semua berarti ya. Oke, berarti tahu dong kesalahannya, Pak. Bapak ada di mana? Listrik. Kamu ya ngambil. Nah, benar ya. listrik siapa listrik? Benar ya. Mereka kan. Beda lagi, Pak. Dari Lampak kan. Oke, dari lapak ya. Dari lapaknya kamu apa? Kebersihan. Kemudian listrik. Minggu 2 kali. Beda lagi, Pak. Pak Kabit, tapi bagaimana memastikan bahwa ini nggak terulang lagi gitu loh, Pak? Ya, itu butuh kerjasama dari kita semua ya. Jadi menanggulangi ini tidak hanya satu malam. Satu malam ya. Jadi tadi saya ajak ketua RT, ketua RW, kita semua lah sama-sama ya. Ini ada kebutuhan teman-teman PKL mau mencari nafkah. Ini gimana solusinya? Kan gitu ya. Ada lokasi ya dikoordinir yang baik, kemudian tidak ada pungutannya resmi lah harusnya. Kemudian peruntukannya untuk kemana? Ya, tadi kan pungutan liar dan orangnya langsung mematok untuk kemana-kemananya. Tadi pedagang kita tanya nggak ada yang tahu peruntukannya kemana dan lain sebagainya. Fenomena ini tuh disebabkan oleh apa gitu? Apakah ada persoalan sosial ekonomi kah atau ada yang lainnya gitu yang membuat itu kira-kira? Jadi kalau saya karena tadi ya diperkenalkannya sebagai psikolog klinis kan. Jadi kan tentu kalau psikolog klinis lebih melihat ke level individualnya dulu pasti ya. Jadi memang ada masalah di level individual, nanti terkaitannya sama kepribadian orangnya, sama kejadian-kejadian psikologis yang pernah menimpa orang tertentu gitu ya, sehingga dia mempunyai karakteristik dan ciri tertentu. Baru nanti dia di level atasnya, level masyarakatnya gitu kan ya. Akhirnya dia berkelompok, terus membuat suatu organisasi gitu kan ya. Nah, lalu naiknya lagi perilaku-perilaku yang tadinya di level individual menjadi level kelompok nih. Perilaku kelompok gitu kan ya. Sehingga muncullah fenomena-fenomena yang ada sekarang gitu, bahwa ormas ini begini, ormas itu begitu gitu kan ya. Kayak tadi misalnya yang meminta THR ormas gitu ya, padahal mungkin dari mereka yang kerja di perusahaan itu nggak semuanya gitu kan ya, hanya beberapa orang aja gitu, tapi karena dia punya identitas sosial, punya identitas kelompok gitu ya, jadi bawa dengan proposal kelompok, bukan proposal individual gitu kan ya. Dan perilaku orangnya pun akhirnya dipengaruhi oleh dinamika kelompok tersebut atau ormas tersebut gitu. Nah, ini menarik nih, hubung kait antara perilaku seseorang dengan perilaku kelompok. Tadi perilaku kelompok ini pada awalnya dalam sudut pandang klinis ini dibentuk oleh individu-individu. Apakah artinya orang yang masuk ormas kemudian bisa kita tebak gitu? Oh, ini kepribadian individunya seperti ini, ataukah itu hanya salah satu dan persentasenya kecil? Bisa macam-macam Kang ya. Kalau misalnya mau dihitung persentasenya seberapa banyak ya, mungkin itu akan fenomenologis ya. Akan berbeda-beda setiap kasusnya gitu. Tapi pasti akan ada suatu kesamaan pola atau ciri nih dari level individu, kelompok, bahkan di level individu kan berlapis-lapis ya Kang ya. Kita nggak bisa bicara langsung tentang kepribadiannya. Mungkin kita lihat dulu perilaku yang munculnya apa, kesamaannya apa gitu kan ya, sehingga perilaku ini yang ke atas dan ke bawah gitu, mempengaruhi ke kelompok, mempengaruhi ke si individunya gitu kan. Kayak gitulah kira-kira kalau kita mau lihat. Nah, menarik untuk kita lihat dalam fenomena di Indonesia nih. Kan barangkali saya nggak tahu nih, mohon diluruskan kalau ini saya membayangkan di negara-negara lain pun ada, mungkin bentuknya saja yang berbeda gitu. Istilahnya bukan ormas atau apa, tapi aksi-aksi premanismenya tetap ada. Preman-preman yang
dibajuin ormas seolah-olah menjadi bukan preman lagi, padahal tetap aja perilakunya preman gitu. Preman terorganisir. Nah, preman terorganisir. Yang lucu kemarin tuh ada yang ditangkap preman di mana saya agak lupa ya, di daerah Jawa Barat lah. Dan 4-5 orang preman ditangkap, salah satunya pakai baju preman pensiun itu. Ternyata belum pensiun. Belum pensiun masih jadi preman. Nah, apa yang menjadi PR bangsa kita gitu untuk ya anggaplah katakanlah mengurangi tingkat premanisme dan seterusnya. Jadi kalau kita bahas ini kan multi level ya Kang ya. Jadi memang ini masalah yang kompleks sebetulnya. Nggak hanya karena ya sudah ada, karena dari dulu begitu, nggak bisa kita bicara seperti itu gitu kan ya. Nah kalau kita berangkat dari level paling tinggi tadi misalnya Kang Epul contohkan, kan nggak hanya di negara kita, di negara lain pun ada. Artinya kan ini fenomena universal gitu kan ya. Nah pola universalnya kayak gimana sih? Yang paling mudah kita lihat kan biasanya mereka ini kelompok-kelompok marginal, ya kan? Kelompok-kelompok minoritas. Biasanya kayak di Amerika itu kan kelompok-kelompok dari Amerika Selatan ya, yang suka menjadi preman, jadi mafia gitu. Terus di Eropa itu kan orang-orang dari Italia misalnya gitu, dan itu pun mungkin strata kelompok yang termarginalkan. Termasuk juga di Indonesia gitu ya, beberapa di antaranya kalau kita bisa kupas, saya yakin ada pola itu di sini gitu. Ada orang-orang kelompok-kelompok yang mungkin secara ekonomi kurang mampu, yang mencari kerja susah gitu kan ya, sehingga mereka mengelompok, membuat suatu mencari teman lah mungkin awalnya ya, akhirnya menjadi suatu kelompok yang awalnya mungkin saling dukung, saling bantu, akhirnya memanfaatkan situasi-situasi yang ada gitu kan ya. Mungkin misalnya salah satu contohnya di area tertentu penegakan hukumnya kurang misalnya ya, sehingga mereka lah yang menjadi pengaman di situ gitu kan. Kayak di proyek-proyek itu kan gitu Kang ya, apalagi kalau proyek-proyek kayak pertambangan, kehutanan itu yang masuk ke pedalaman, mungkin penegakan hukum di sana polisinya mungkin nggak sebanyak di kota-kota gitu, sehingga mereka yang awalnya mungkin memang benar niatnya bantu mengamankan gitu kan, tetapi lama-lama menggerogoti gitu kan ya, karena mereka sudah menjadi kuat, sudah punya rasa solidaritas, rasa bersama gitu kan ya. Bahkan yang kemarin ada ormas yang menutup perusahaan gitu kan ya. Oh iya benar, luar biasa itu. Karena salah satu anggotanya kalau nggak salah ya ada bersengketa dengan perusahaan itu gitu kan ya. Nah itu kan ya kenapa ya? Yang saya bingung kan jalur legalnya ada gitu kan ya. Datang ke Disnaker. Nah mungkin jauh dari Disnaker di perusahaan ini. Lebih dekat datang ke kantor ormas gitu kan ya. Gitu. Pengen cara cepat cepat gitu. Jadi jadi kalau di level kelompok atau di level organisasi mungkin kayak gitu ya fenomenanya gitu. Kalau baik di level kelompok atau organisasi kan, kalau pakai teori Maslow itu kan ada piramida Maslow. Piramida Maslow yang paling atas tuh eksistensi, yang paling bawah kebutuhan dasar biologis gitu. Nah, bisa nggak disorot dari Maslow? Bisa Kang. Jadi kalau kita sorot dari Maslow, kita bahas dulu ke bawah ya. Tadi kita udah bahas di atas, kita bahas di bawah gitu. Karena tadi saya udah bilang biasanya mereka ini adalah kelompok-kelompok yang termarginalkan gitu kan ya. Sehingga pada level tertentu dia berada di yang rendah. Tadi misalnya orang-orang yang di garis kemiskinan misalnya. Kan artinya kalau di piramida Maslow kebutuhan fisiologisnya yang rendah. Terus di atasnya itu kan rasa aman ya. Rasa aman, security needs. Rasa aman gitu ya. Ya tadi sama kelompok minoritas kan mungkin punya perasaan ya tidak aman gitu ya dibandingkan kelompok mayoritas gitu. Kalau kelompok mayoritas dia punya dukungan sosial, dia punya teman yang banyak. Sedangkan mereka ini kelompok-kelompok yang kecil anggotanya sehingga punya kebutuhan yang besar akan kebutuhan untuk memenuhi rasa aman tadi di atasnya gitu. Nah ini juga ya kelihatan ya, sehingga mereka bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini kalau lihat dari Maslow kayak gitu. Jadi tadi dari serangkaian jawabannya Kang Babas nih kelihatan ada penekanan di level ekonomi yang bawah. Iya. Apa bisa dikatakan gitu, aksi-aksi premanisme ini mayoritas dimunculkan oleh orang-orang dari kalangan miskin lah, misalkan miskin kota gitu.
Kalau secara teori kayak gitu ya mungkin Kang ya. Tapi kalau kita lihat fenomenanya nggak selalu sih. Karena kan ya kita tahu ya di dalam kelompok di dalam ormas-ormas itu ada yang pendukung yang punya bisnis gitu kan ya. Jadi ini agak dipertanyakan juga gitu. Cuman yang saya maksud tadi biasanya orang ini akan cenderung berkelompok kan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhannya yang mana nih? Kalau Maslow kan gitu ya bicaranya ya. Kebutuhan fisiologisnya udah terpenuhi belum? Oh, ternyata belum gitu kan. Artinya dia akan menuju kelompok dengan upaya dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan fisiologis gitu kan ya. Mencari uang untuk hidup gitu kan ya, mencari ya untuk sumber penghidupan lah gitu. Mungkin karena susahnya mencari kerja gitu kan ya, sehingga mereka mengerjakan apapun termasuk tadi ya mengamankan perusahaan gitu ya, atau bahkan menjaga di pinggir jalan segala macam itu kan maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang maaf ya non skill gitu ya, tanpa tidak membutuhkan keterampilan gitu, sehingga karena mereka kurang memiliki keterampilan artinya mereka melakukan hal yang seperti itu.